Pernahkah kita merasa diperlakukan tidak adil? Atau mungkin pernah melihat seseorang memperjuangkan haknya karena merasa dirugikan oleh orang lain? Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan kepentingan dan konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Setiap individu memiliki hak, kepentingan, serta pandangan yang berbeda-beda. Ketika perbedaan tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka diperlukan suatu mekanisme yang mampu memberikan penyelesaian secara adil dan berlandaskan hukum. Di Indonesia, salah satu sarana yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar individu adalah melalui peradilan perdata. Peradilan perdata bukan hanya sekedar tempat untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Lebih dari itu, peradilan perdata merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencari kepastian hukum, memperoleh perlindungan atas hak-haknya, serta mewujudkan keadilan melalui proses yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila kita melihat lebih dalam, setiap tahapan dalam proses peradilan perdata ternyata memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekedar prosedur hukum. Di balik setiap proses gugatan, mediasi, pembuktian, hingga putusan hakim, terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Proses tersebut menggambarkan bagaimana manusia menghadapi konflik, mencari kebenaran, memperjuangkan hak, belajar, menerima perbedaan, hingga akhirnya memperoleh suatu keputusan yang harus dihormati dan dijalankan. Oleh karena itu, dalam video ini saya tidak hanya akan membahas tahapan-tahapan dalam hukum acara perdata dan praktik peradilannya, tetapi juga mencoba memahami makna filosofis yang terkandung di dalam setiap tahapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmawati U. Mustafa dengan NIM 1011424213. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan beracara dalam hukum perdata dan praktik peradilan perdata, sekaligus makna filosofis dari setiap tahapannya. Baik, dalam kehidupan manusia, konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Setiap orang pernah merasa dirugikan, merasa haknya diambil, atau merasa diperlakukan tidak adil. Dalam sistem hukum, khususnya hukum acara perdata, semua persoalan itu tidak dibiarkan begitu saja. Ada mekanisme yang mengatur bagaimana sebuah sengketa diselesaikan secara adil, terstruktur, dan berdasarkan hukum. Namun, lebih dari sekedar prosedur hukum, tahapan dalam peradilan perdata sebenarnya bisa kita lihat sebagai gambaran perjalanan hidup manusia dalam mencari kebenaran dan keadilan. Saya masuk pada tahapan pertama, yaitu pengajuan gugatan. Segalanya dimulai dari satu hal sederhana, yaitu kesadaran akan adanya ketidakadilan. Dalam hukum perdata, tahap pertama adalah pengajuan gugatan ke pengadilan. Seseorang yang merasa haknya dilanggar datang ke pengadilan dan secara resmi menyampaikan bahwa ia menuntut keadilan. Gugatan ini berisi identitas para pihak, dasar permasalahan, serta tuntutan yang diinginkan. Jika kita tarik dalam makna kehidupan, tahap ini adalah momen ketika seseorang sadar bahwa sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini adalah titik ketika manusia berani berkata, "Saya tidak bisa diam lagi." Kesadaran ini penting karena tidak ada perubahan tanpa adanya kesadaran akan masalah. Dalam hidup, ini adalah awal dari keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Saya masuk pada tahap kedua, yaitu pemanggilan para pihak. Setelah gugatan diajukan, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak secara resmi. Baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Dalam hukum, ini adalah bentuk kepastian bahwa setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk didengar. Dalam kehidupan, tahap ini menggambarkan bahwa setiap persoalan pada akhirnya akan memanggil kita untuk menghadapinya. Tidak ada masalah yang bisa dihindari selamanya. Cepat atau lambat, kita akan dihadapkan pada kenyataan yang harus diselesaikan. Ini adalah bagian dari proses kehidupan yang menuntut keberanian untuk menghadapi, bukan menghindari. Saya masuk pada tahap ketiga, yaitu mediasi. Sebelum masuk ke proses persidangan yang panjang, pengadilan terlebih dahulu mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi. Mediasi adalah upaya damai yang difasilitasi oleh hakim agar para pihak bisa mencapai kesepakatan tanpa harus melanjutkan perkara ke tahap pembuktian dan putusan. Makna filosofis dari tahap ini sangat dalam. Mediasi mengajarkan bahwa tidak semua konflik harus berakhir dengan kemenangan salah satu pihak. Kadang yang paling bijak adalah mencari titik tengah.
Dalam kehidupan, ini adalah simbol bahwa dialog, komunikasi, dan saling memahami jauh lebih berharga daripada mempertahankan ego. Seringkali, manusia tidak membutuhkan kemenangan, tetapi membutuhkan kedamaian. Masuk pada tahap keempat, yaitu jawaban replik dan duplik. Jika mediasi gagal, maka proses berlanjut ke persidangan. Disinilah terjadi pertukaran argumentasi antara para pihak. Tergugat memberikan jawaban atas gugatan, penggugat memberikan replik atau tanggapan, kemudian tergugat kembali memberikan duplik. Proses ini bisa berlangsung beberapa kali, tergantung pada kompleksitas perkara. Dalam makna kehidupan, tahap ini menggambarkan bahwa setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Tidak ada satu cerita tunggal dalam sebuah konflik. Setiap pihak pasti merasa dirinya benar, dan masing-masing memiliki alasan yang mereka anggap sah. Tahap ini mengajarkan kita bahwa kebenaran dalam kehidupan seringkali bersifat subjektif pada awalnya, sampai akhirnya diuji secara objektif. Masuk pada tahap kelima, yaitu pembuktian. Inilah tahap yang paling menentukan dalam proses peradilan perdata. Di tahap pembuktian, para pihak harus menunjukkan bukti-bukti yang mendukung dalil mereka. Bukti tersebut bisa berupa dokumen, saksi, pengakuan, maupun alat bukti lainnya. Hakim akan menilai bukti-bukti tersebut untuk mencari kebenaran yang paling dapat dipercaya. Dalam kehidupan, tahap ini adalah simbol bahwa kata-kata saja tidak cukup. Apa yang kita klaim harus bisa dibuktikan melalui tindakan dan fakta. Hidup pada akhirnya tidak menilai niat saja, tetapi juga hasil nyata yang kita tinggalkan. Tahap pembuktian mengajarkan bahwa kebenaran bukan hanya tentang siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang paling kuat membuktikan. Masuk pada tahap ke-6, yaitu kesimpulan. Setelah semua bukti disampaikan, masing-masing pihak akan menyampaikan kesimpulan akhir. Kesimpulan ini adalah ringkasan dari seluruh proses persidangan yang telah berjalan. Dalam makna kehidupan, tahap ini adalah momen refleksi. Ketika manusia melihat kembali perjalanan, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperjuangkan, dan apa hasil yang didapat. Ini adalah saat ketika seseorang merangkum kisah hidupnya sendiri sebelum sampai pada keputusan akhir. Masuk pada tahap ke-7, yaitu putusan hakim. Setelah semua proses selesai, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan ini bisa berupa mengabulkan gugatan, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan hakim adalah bentuk akhir dari proses pencarian keadilan dalam perkara tersebut. Dalam kehidupan, tahap ini menggambarkan realitas yang tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Tidak semua perjuangan akan berakhir dengan hasil yang diinginkan, tetapi setiap keputusan memiliki dasar dan pertimbangan yang objektif. Tahap ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa kehidupan memiliki ketentuan yang tidak selalu bisa kita kontrol. Masuk pada tahap ke-8, yaitu upaya hukum. Namun, putusan bukan selalu akhir dari segalanya. Dalam hukum masih ada upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ini memberi ruang bagi pihak yang tidak puas untuk mencari keadilan lebih lanjut. Dalam kehidupan, ini adalah simbol bahwa kegagalan bukanlah akhir, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki, mencoba kembali, dan memperjuangkan keadilan dari sudut yang berbeda. Harapan selalu menjadi bagian dari perjalanan manusia. Masuk pada tahap ke-9, tahap yang terakhir, yaitu eksekusi putusan. Tahap terakhir adalah eksekusi, yaitu pelaksanaan putusan pengadilan secara nyata. Jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, maka pengadilan dapat memaksakan pelaksanaannya. Dalam kehidupan, ini adalah simbol bahwa kebenaran tidak cukup hanya diputuskan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sebuah keputusan tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi tulisan di atas kertas. Kesimpulan dari saya, jika kita melihat seluruh proses ini, hukum acara perdata bukan hanya sebuah mekanisme hukum, tetapi juga sebuah gambaran perjalanan hidup manusia. Dimulai dari kesadaran akan masalah, keberanian untuk melawan ketidakadilan, proses menghadapi konflik, upaya mencari damai, pembuktian kebenaran, hingga akhirnya menerima keputusan dan menjalankannya. Semua tahapan ini mengajarkan satu hal penting, bahwa hidup adalah proses panjang dalam mencari keadilan, dan keadilan sejati selalu membutuhkan keberanian, kesabaran, dan kejujuran. Dan pada akhirnya,
baik dalam hukum maupun dalam kehidupan, kebenaran bukan hanya untuk diperdebatkan, tetapi untuk dijalani. Sekian, saya Asmawati U. Mustafa, mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.